Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak semua? Baik. Sudah pada sarapan semua? Sudah. Baiklah, kalau begitu kita akan membuat keyakinan kelas di kelas 6C. Sudah siap? Sudah. Kira-kira keyakinan kelas itu apa sih? Ya, keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran dan nilai-nilai kebajikan, ya. Menggunakan kalimat-kalimat yang positif yang bersifat universal atau bersifat umum yang disepakati oleh siapa? Oleh guru dan murid. Jadi tidak hanya dari guru saja atau dari murid saja, yaitu dilakukan oleh guru dan murid. Untuk apa? Untuk tercapainya budaya positif yang ada di sekolah. Tujuannya apa? Tujuan keyakinan kelas yaitu membentuk, selain itu membentuk, yang ketiga melakukan perilaku positif dan keteladanan dari seluruh warga sekolah. Jadi ini tujuannya ya. Jadi selain membentuk karakter yang positif, yaitu kita membentuk kebiasaan-kebiasaan yang positif. Nah, di sini ada beberapa contoh kegiatan yang positif dan negatif. Mungkin anak-anak bisa mengkategorikan atau mengelompokkan. Yang pertama kita lihat gambar apa? Membuang sampah sembarangan. Kira-kira membuang sampah sembarangan itu termasuk kategori apa? Positif atau negatif? Negatif. Karena membuang sampah tidak pada tempatnya. Selanjutnya ada gambar yang kedua. Menurut kalian gambar yang kedua ini sedang apa sih? Berteman dengan baik. Berteman dengan baik itu perilaku positif atau negatif? Positif. Perilaku positif yang harus kita terapkan di sekolah. Yang ketiga, kira-kira gambar apa? Terlambat atau tidak tepat waktu. Kira-kira kegiatan ini positif atau negatif? Negatif. Ya, negatif ya, karena harus kita budayakan yaitu berangkat tepat waktu. Yang keempat, kira-kira apa ini kegiatannya? Membuang sampah pada tempatnya adalah salah satu kegiatan positif. Salah satu kegiatan positif. Yang kelima, ada dua orang sedang apa ini kira-kira? Membuli. Membuli temannya adalah salah satu sifat yang negatif. Tidak perlu kita contoh di sekolah ya. Yang keenam, yaitu diskusi dalam kelas atau mendengarkan penjelasan dari guru. Yang terakhir gambar ketujuh adalah gambar tidur dalam kelas saat pelajar. Karena kegiatan ini apa? Positif atau negatif? Negatif ya. Jadi tidur saat pelajaran dalam kelas yaitu kegiatan yang negatif. Baiklah. Langkah-langkah membuat keyakinan kelas ya, yaitu mempersilahkan siswa mencurahkan ide tentang keyakinan yang akan disampaikan di sticky note ya. Sticky note-nya sudah saya siapkan. Jadi anak-anak silahkan nanti mencurahkan atau mengemukakan pendapat atau ide kalian tentang keyakinan kelas. Yang kedua, mengubah ide menjadi keyakinan kelas dari kalimat negatif menjadi positif. Misalnya ada kalimat negatif, itu nanti akan kita rubah menjadi kalimat positif. Kalimat negatif itu apa aja sih? Tidak boleh, jangan, dilarang, itu adalah kalimat negatif. Tapi nanti pada saat membuat boleh, ya, pada saat mencurahkan tidak boleh datang terlambat, tulis. Atau membuang sampah pada tempatnya, boleh, tulis. Atau apapun yang kalian ingin sepakati, punya ide, kalian boleh curahkan di sticky note. Kalian nanti tulis ya. Sudah paham? Sudah. Yang ketiga, meninjau keyakinan kelas dan mengelompokkannya. Nanti ada beberapa kategori, nanti akan kita kelompokkan menjadi satu ya. Misalnya Rizky dengan Radit jawabannya kebetulan sama, nanti akan kita kelompokkan. Tetapi mungkin tidak contekan ya, mungkin kebetulan idenya sama. Nanti kalau Rizky dengan Zildan beda, nanti akan kita kelompokkan masing-masing. Setelah itu kita nanti siswa menandatangani keyakinan kelas setelah kita buat. Oke, untuk itu kita ice breaking sejenak. Boleh kita nyanyi ya.
Boleh nyanyi? Tahu? Mari kita bergembira. Tahu? Sambil tepuk ya. 3, 2, 1. Mari kita bergembira. Bergembira semua. Hilangkan sedih dan duka. Mari nyanyi bersama. Tirukanlah. Tirukanlah, 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 tirukanlah. Sekali lagi. Mari kita bergembira, bergembira semua. Hilangkan sedih dan duka. Mari nyanyi bersama. Gerakannya beda. Tirukanlah, 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 tirukanlah. Sebelum memasuki keyakinan kelas, kita lakukan SDK untuk membuat kita lebih konsentrasi nggak tadi? Ada yang gini-gini ya? Ya, melatih konsentrasi. Baik, kalau gitu akan saya bagikan sticky note masing-masing ya, satu-satu. Setelah saya bagikan, buat satu kalimat aja. Boleh kalimat yang positif, boleh yang negatif. Contohnya, dilarang membuang sampah sembarangan, atau buanglah sampah pada tempat. Itu dua kata. Satu positif, satu negatif. Pakai yang mana Pak? Bebas. Mau yang positif boleh, yang negatif juga boleh. Itu hanya contoh. Pak, saya nggak mau pakai itu, saya ada ide sendiri. Boleh. Ya, mungkin anak-anak punya ide masing-masing yang akan kita yakini di dalam kelas. Itu hanya contoh. Jangan dilarang membuang sampah dan buanglah pada tempatnya. Itu jangan. Ya, pemborosan kata atau pemborosan kalimat. Satu kalimat aja. Satu anak, satu kali. Oke, siap? Akan saya bagikan masing-masing. Ya, ini saya sobek. Nulisnya di belakang ya. Nulisnya di sini. Nulisnya di sini. Ya, ini nanti nempel, buat ditempel depan. Oke. Nah, ini kan lem. Goyang. Silakan. Ya, tulisnya di sini. Ya, sekian tulisnya di sini ya. Karena itu lemnya, ini pegang lem. Ya. Oke, sekarang kita fokus ke ide ataupun apa yang ingin kalian tulis. Yang dibalik ya tulisnya ya. Tulisnya jangan dibalik langsung. Ya, karena itu lemnya. Tulis di sini. Tulisnya jangan dibalik-balik ya. Jangan ditempel di sini, nanti tempel papan tulis. Nanti setelah ditulis, ini nanti tempel di papan tulis ya. Oke, silahkan kalian tulis masing-masing ide yang akan kalian sampaikan tentang keyakinan kelas. Ya, bagaimana anak-anak? Sudah siap? Sudah. Sudah selesai membuat keyakinan kelas? Sudah. Baik, kalau sudah selesai, kita tempelkan di sini dulu di depan. Nanti akan kita kelompokkan macam-macam ya. Dari pendapat kalian, kalau ada yang sama akan kita kelompokkan menjadi satu. Silahkan tempelkan. Kia, mulai dari Kia, Zoya dan seterusnya ke belakang. Tempelkan di sini boleh? Ya. Zoya. Oke. Yuk, Madai, siap-siap. Oke. Selanjutnya, Naira, belakangnya juga. Naira ada dua, dua-duanya boleh maju. Lanjut. Yuk, Salva.
Nabila. Susul. Najwa. Contoh ya. Lanjut. Udah, nggak apa-apa, nanti ditempel. Keren tuh, tempel sendiri. Siap-siap, Zildan, Pandu, silakan tempelkan. Nempel. Oke, nanti kasih. Lanjut. Lanjut. Bawahnya boleh, ya. Lanjut. Bawahnya boleh, ya. Keren tuh, tempel sendiri. Siap-siap, Zildan, Pandu, silakan tempelkan. Nempel. Oke, nanti kasih. Tempel. Oke. Ya, baiklah anak-anak, kalian telah menempelkan sticky note ataupun ide-ide yang telah kalian sampaikan, telah kita lihat secara bersama-sama. Ada banyak sekali pendapat-pendapat yang kalian sampaikan, masing-masing pendapat tentu berbeda. Nanti setelah kita bacakan akan kita kelompokkan, akan kita jadikan satu, ya, akan kita samakan. Apa aja sih yang kira-kira pendapat kalian sama, ya? Walaupun kalimatnya berbeda tetapi memiliki makna yang sama, nanti akan kita jadikan satu, ya. Contoh yang pertama, perhatikan. Ada yang berpendapat jangan datang terlambat. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya, membuang sampah sembarangan tidak boleh, ya. Jangan membuang sampah pada sembarangan tempat. Selanjutnya, membuli banyak sekali terjadi, ya. Jangan, berarti pesannya jangan membuli teman. Dilarang menyimpan sampah di bawah meja, betul. Berarti ini sama dengan membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh membuli teman. Selalu membuang sampah pada tempatnya. Ini kalimat positif, ya. Dilarang bullying atau membuli terhadap teman. Oke. Stop bullying terhadap teman. Duduk sesuai kelompok. Duduk berkelompok, ya, sama. Harus buang sampah pada tempatnya. Tidak boleh membuli teman. Oke. Jika sedang piket kelas tidak boleh kabur. Tidak memotong pembicaraan, harus datang tepat waktu. Jangan makan pada saat pelajaran. Tidak saling membuli, betul. Jangan memotong penjelasan guru. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Kolong meja bersih dari sampah. Ya, inilah pendapat kalian sudah kita saksikan secara bersama-sama. Ada beberapa yang sama nggak? Ada yang sama nggak? Contoh, jangan datang terlambat. Sama, datanglah tepat waktu. Kira-kira sama nggak? Sama. Nah, Pak Maki minta waktunya untuk Kia agar dapat mengelompokkan, ya. Silakan Kia maju.
untuk mengelompokkan yang sama. Silakan. Iya. Ya, yang pertama, jangan datang terlambat. Kira-kira yang pas apa? Jangan datang terlambat. Datanglah tepat waktu. Ada nggak? Ya, harus datang tepat waktu. Boleh tempel sini. Jadikan satu ya. Jadikan satu. Di sini tempel ya. Ya, bawahnya nggak apa-apa. Harus datang tepat waktu. Selanjutnya, buang sampah pada tempatnya. Berarti tidak boleh buang sampah sembarangan. Ini dilarang menyimpan sampah di meja. Buang sampah pada tempatnya. Oke. Selanjutnya, membuang sampah pada tempatnya. Samain. Jadi satu sini boleh. Ya. Kita tempel. Kita rubah di atasnya boleh. Tempel bisa. Kayak dulu. Ya. Selanjutnya kita cari yang membuang sampah pada tempatnya, sama enggak? Masih ada lagi? Ya, masih. Ya, ini kelompoknya sama. Oke. Dilarang membuang sampah. Oke, sini. Lanjut. Terus nggak apa-apa. Selalu buang sampah pada tempatnya. Masih yang paling banyak tentang sampah. Buang sampah pada tempatnya. Ya, kalau meja harus bersih berarti buang sampah pada tempatnya. Ini tentang bully nih. Ada lagi, dilarang bully. Ada nggak? Tidak boleh buang sampah. Masih lanjut. Rata-rata harus jaga kebersihan ya. Jangan motong jelasan guru, harus tertib berarti. Oke, jangan motong bicaraan. Nih, kategori tidak saling membuli. Tempel sini sebelahnya boleh. Ya. Oke, boleh tempel. Ya. Masih ada nggak yang bully? Stop bullying. Jadi satu. Tidak motong pembicaraan. Jika sedang piket kelas tidak boleh kabur. Oke, tidak boleh membuli. Duduk berkelompok atau duduk sesuai kelompoknya. Tentang disiplin ya. Oke, boleh dibedain. Situ boleh. Masih cukup? Oke. Jika sedang piket kelas itu masih tentang kebersihan ya. Jadi satu tentang kebersihan. Ya, terima kasih. Kita beri apresiasi untuk dia karena telah menyediakan waktu untuk kelompoknya. Dan inilah dia setelah kita kelompokkan. Radit dan Yogi sudah berpendapat. Perhatikan, di sini membuang sampah pada tempatnya adalah ide yang paling banyak atau keyakinan yang paling banyak. Selain itu, jangan datang terlambat atau harus datang tepat waktu. Ya, oh ini bully ya. Masuk sini bully ya. Jadi silakan. Ada duduk sesuai kelompok masing-masing. Ya, ini bisa diartikan tentang tertib di dalam kelas. Ya. Oke, sekarang kita catat terlebih dahulu ya. Setelah beberapa kelompok ini, perhatikan keyakinan kelas ya. Kita buat keyakinan kelas 6C. Yang pertama adalah membuang sampah pada Tempatnya. Kita buat kalimat positif ya, membuang sampah pada tempatnya. Pada tempatnya. Yang kedua, datang tepat waktu.
Datang tepat waktu. Kita ambil kalimat positif ya. Datang tepat waktu. Yang ketiga, jangan memotong penjelasan guru. Duduk berkelompok. Berarti ini di dalam kelas harus tertib. Artinya tertib di dalam. Oke, tertib di dalam kelas. Tertib di dalam kelas. Yang keempat, dilarang membuli teman. Tidak boleh membuli teman. Kalau kalimat positifnya kira-kira apa? Yang nomor 2 tadi apa? Gambar nomor 2, berteman dengan baik. Oke, berteman dengan baik. Kita gunakan kalimat positif ya. Ya, apakah kita sudah sepakat? Sudah yakin tentang nilai kelas? Ya, kalau sudah yakin, kita akan tanda tangani keyakinan kelas yang telah kita buat. Dimulai dari Kia kembali sampai selesai, semua boleh tanda tangan di sekitar sini. Nanti saya juga tanda tangan dan akan kita yakini sesuai keyakinan kelas kita yang telah kita buat. Oke, silakan Kia, tanda tangan. Boleh pakai spidol yang ini. Disusul Zoya ya. Zoya siap-siap Sian. Tanda tangan masing-masing ya. Yang penting tanda tangan kalian masing-masing. Ya. Nadai. Silakan Nadai. Siap-siap. Naira. Ya. Silakan. Dilanjutkan Naira. Oke. Naira Arnesia. Safa, siap-siap boleh maju Safa. Salva, boleh siap-siap ya. Sampingnya boleh. Yuk, Nabila, sini boleh. Oke, iya. Dilanjutkan Nabila, lalu Najwa ya. Najwa dan Najwa. Ya, baiklah, karena anak-anak sudah tanda tangan semua, saya juga akan menandatangani keyakinan kelas yang telah kita buat. Ya, dan inilah dia keyakinan kelas 6C yang telah kita buat dan kita sepakati bersama dari beberapa langkah dan juga tahapan yang telah kita buat, yaitu mempersilahkan siswa mencurahkan ide tentang keyakinan yang akan disampaikan, sudah kalian sampaikan, dan juga mengubah ide menjadi keyakinan kelas dari kalimat negatif menjadi positif, yaitu jangan datang terlambat. Maka kita ubah menjadi kalimat positif, yaitu datang tepat waktu. Jangan buang sampah sembarangan. Kalimat positifnya apa? Membuang sampah pada tempatnya. Dan jangan membuli teman. Kita ubah menjadi kalimat positifnya, yaitu berteman dengan baik. Yang terakhir, jangan makan di kelas. Jangan duduk di kelompok lain atau duduk kelas sesuai kelompoknya. Kita ubah menjadi tertib di dalam kelas. Ya. Baiklah, kita beri tepuk tangan yang luar biasa. Terima kasih atas waktunya anak-anak kelas 6C semua yang sudah berbahagia dan juga sangat luar biasa membuat keyakinan kelas pada tahap ini. Dan kita cukupkan pada materi hari ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabiun. Ya pun.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Kepala UPTD SD Negeri 2 Sekadar Pasar, kepada Bapak Samsuri MPD, yang kami hormati Bapak Ibu rekan sejawat dan juga Bapak Ibu Dewan Guru UPTD SD Negeri 2 Sekadar Pasar yang mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah SWT. Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama di ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad yang mudah-mudahan selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan juga kepada Bapak Kepala Sekolah, mohon izin waktu, tenaga, pikiran kepada Bapak Ibu semua pada kesempatan siang hari ini, bahwasanya kami berdua, saya Fakih Hidayatullah bersama dengan Zuharo Hiposari selaku calon guru penggerak angkatan 11 ingin mempresentasikan ataupun membagi tentang budaya positif yang ada di sekolah maupun di kelas. Bahwasanya kami telah mempelajari sedikit ilmu yang kami dapatkan, mungkin akan kami bagikan ataupun menceritakan kembali apa yang telah kami dapatkan, apa yang telah kami sampaikan, apa yang telah kami terima, dan akan langsung kami terapkan dan juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua agar kita secara bersama-sama dapat melaksanakan budaya positif yang ada di kelas dan juga di sekolah ini. Untuk itu, sebelum kita mulai, mungkin ada baiknya kita dengarkan arahan dan juga sambutan oleh Bapak Kepala UPTD SD Negeri 2 Sekadar Pasar. Kepada beliau, Bapak Samsuri MPD, kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang Bapak banggakan kepada Fakih Hidayatullah dan Zuharo Hiposari selaku calon guru penggerak angkatan 11, alhamdulillah bisa hadir, bisa melaksanakan kegiatan hari ini. Begitu juga kepada Bapak Ibu guru UPTD SD 2 Sekadar Pasar beserta staf yang juga ikut hadir dalam kegiatan pada pagi hari ini. Adapun kegiatan untuk calon guru penggerak Pak Fakih dan Pak Bu Ipo ini adalah tentang kegiatan diseminasi budaya positif. Nah, kegiatan diseminasi budaya positif ini mudah-mudahan apa yang dapat mereka berikan kepada sekolah, apa yang dapat mereka torehkan kepada anak-anak, terutama mengenai budaya. Nah, budaya dapat kita ini sungguh banyak sekali kebudayaan-kebudayaan, ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, yang negatif ini tentunya dari barat atau dari luar. Untuk itu kita bisa sisihkan bersama. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini, guru UPTD SD 2 Sekadar dapat mengambil ilmu kepada calon guru penggerak Pak Fakih dan Ibu Sari ini tentang diseminasi budaya yang positif demi untuk kemajuan sekolah. Dan Pak Sam selaku yang dituakan dan selaku pimpinan di UPTD SD 2 Sekadar ini sangat mendukung dengan kegiatan calon guru penggerak terutama di bidang diseminasi budaya, dan Pak Sam siap untuk memfasilitasi, bahkan siap untuk menyiapkan sarana prasarana yang disiapkan. Hari ini juga Pak Sam sudah menyiapkan untuk memberi semangat kepada semua guru. Sudah saya siapkan satu layar terbaru, proyektor juga terbaru, laptop juga terbaru, dan alhamdulillah sudah datang pagi ini. Dan silakan nanti digunakan untuk calon guru penggerak yang lainnya. Bagi yang belum, ayo kita bersemangat. Mari kita sama-samakan, kita galakkan kegiatan diseminasi budaya positif yang akan dikembangkan, ditorehkan oleh Pak Fakih dan Pak Ibu. Kasih hapus keduanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar dan baik. Mari
mari kita ikuti. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan serta arahan yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala UPTD SD Negeri 2 Sekarang Pasar kepada Bapak Samsul PD, yang tentunya juga selain memberikan sambutan serta arahan, memberikan support dan juga sumbangsih serta seluruh kemampuan beliau dikerahkan untuk kami selaku CGP Angkatan 11 dan telah dilakukan oleh CGP sebelumnya, dan juga selalu mendukung CGP Angkatan berikutnya yang mungkin akan segera dibuka, dan rekan-rekan dari Dewan Guru PTD SD 2 Sekarang Pasar akan tergerak mengikuti calon guru penggerak angkatan berikutnya. Baiklah Bapak Ibu, tidak perlu berlama-lama, akan langsung kita mulai kegiatan kita pada siang hari ini. Sebelumnya saya meminta waktu untuk, sebelum kita mulai, saya akan memulai ice breaking dulu ya, agar ibu-ibu jangan tegang, jangan kaku. Mari kita konsentrasi sebelum masuk ke materi. Mungkin ibu-ibu pernah dengar mari kita bergembira, pernah Ibu? Boleh dibantu tepuk ya. 3, 2, 1. Mari kita bergembira semua, hilangkan sedih dan duka, mari nyanyi bersama. Tirukanlah, 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 sekali lagi. Tirukanlah, tirukanlah, tirukan. Nah, sekali lagi Bu, yang bagus. Mari kita bergembira, bergembira semua, hilangkan sedih dan duka, mari nyanyi bersama. Siap-siap. Tirukanlah, 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 tirukanlah. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan bisa memantik kita agar dapat berkonsentrasi pada siang hari ini ya. Baik Bapak Ibu semua, akan kita mulai. Ada 3 pertanyaan pemantik untuk kita semua tentang budaya positif yang ada di sekolah. Ini pendapat Bapak dan Ibu semua, apakah setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu-Ibu, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, kira-kira setuju atau tidak? Setuju ya? Setuju? Setuju semua atau ada yang beranggapan bahwasanya tidak setuju? Tidak, ada yang menjawab setuju dan ada yang tidak. Selanjutnya pertanyaan pemantik yang kedua, yaitu pemberian efek jerah dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Sudah pernahkah kita lakukan? Ya, Bapak Ibu setuju? Setuju. Oke, yang ketiga, memberi hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju ya? Ada yang tidak setuju? Ada yang tidak setuju? Ibu Risma tidak setuju dengan pendapat yang ketiga. Baik, pertanyaan ini hanya memantik, akan Bapak Ibu rasakan nanti di akhir materi. Apakah kira-kira ketiga pertanyaan tadi sudah sesuai belum jawabannya? Atau ada asumsi lain ya? Baik, akan kita lanjutkan. Selanjutnya ya, akan kita perhatikan diagram tahapan disiplin positif, yaitu ada teori kontrol dari Dr. William Glasser. Yang pertama, semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha melayani pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran. Dan yang di sebelah kiri, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Mungkin kalimat ini bisa kita cermati Bu. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kira-kira kita bisa mengontrol siswa-siswi kita nggak Bapak Ibu? Tidak ya? Tidak atau bisa? Iya bisa ya. Hanya di sekolah, betul.
Makna disiplin di bawahnya, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Di sini ada dua unsur Ibu, ada unsur intrinsik dan juga ekstrinsik. Teori motivasi ekstrinsik itu ada dua, atau teori dari luar. Anak-anak kebanyakan mengambil teori ekstrinsik. Kenapa? Karena dia yang pertama menghindari hukuman. Maka mereka termotivasi dari luar, yaitu Bapak Ibu guru mungkin ketika memberikan hukuman, maka mereka muncul motivasi ekstrinsik. Kalau saya tidak mengerjakan PR, saya akan dihukum. Kalau saya terlambat, saya akan dihukum. Itu adalah, maka siswa-siswi termotivasi dari luar, termotivasi dari guru itu. Wah, saya berarti datangnya tidak boleh terlambat supaya tidak dihukum. Anggapannya seperti itu. Yang kedua, saya tidak boleh tidak mengerjakan tugas atau tidak boleh nggak ngumpul PR. Kalau saya nggak ngumpul PR, berarti saya nanti dihukum sama Bapak dan Ibu guru. Mungkin gitu anggapannya ya Bu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Mungkin kita memahami ataupun sering terjadi bahwasanya anak-anak yang mengerjakan tugas dengan benar akan mendapatkan imbalan. Entah itu imbalan berupa permen atau imbalan ucapan selamat. Tentu ini menimbulkan motivasi ekstrinsik. Saya harus mengerjakan tugas dengan benar supaya saya mendapatkan imbalan. Betul Ibu? Nah, kedua ini adalah motivasi ekstrinsik atau datangnya dari luar atau datangnya dari ibu guru, bapak guru yang ada di kelas. Wah, kalau saya terlambat, saya dihukum. Kalau saya mengerjakan tugas dengan benar, saya dapat imbalan. Itu adalah motivasi ekstrinsik atau dari luar. Sementara motivasi intrinsik itu dari diri siswa tersebut. Untuk menghargai diri sendiri, nilai-nilai kebijakan universal dan juga bisa dibuat dengan keyakinan kelas. Misalnya seperti ini Bapak Ibu, mungkin sudah ada di kelas tetapi kita tidak menyadari ataupun tidak paham apa itu ekstrinsik dan juga intrinsik. Sebenarnya Bapak Ibu sudah menguasai tetapi tidak menyadari secara teori ataupun secara langsung. Seperti mungkin pasti ada di kelas kita anak yang tidak perlu imbalan tetapi dia mengerjakan tugas dengan benar. Ada Ibu? Ada. Pasti ada ya. Tanpa dia takut hukuman, dia mengerjakan tugas. Ada? Ada. Berarti sudah ada ataupun muncul dari diri siswa-siswi kita dari motivasi intrinsik. Kalaupun dia tidak terlambat, saya tidak dapat hukuman dan saya tidak mengharapkan imbalan. Pasti ada ya Ibu? Iya. Mungkin ini pengertian dari motivasi intrinsik dan juga ekstrinsik. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa memahami kira-kira siswa-siswi kita itu takut sama kita dari ekstrinsik atau sudah mulai sadar dari motivasi intrinsik. Sudah bisa dicerna ya Bapak Ibu. Bukan bermaksud saya di sini mengajari, tetapi kita berbagi apa yang kami sudah dapat, kita terapkan secara bersama-sama. Jadi bahwasanya kedua motivasi ini saling berbeda, walaupun tujuannya sama-sama mendisiplinkan siswa dan siswi. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol Ibu. 5 posisi kontrol yaitu sebagai penghukum. Posisi kita ini ada di sini. Apakah kita sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, kita sebagai teman, atau kita sebagai pemantau dan juga sebagai manajer. Nanti ini garis besarnya terlebih dahulu akan dijelaskan mungkin pada sesi berikutnya. Ada juga segitiga restitusi. Ada 3 yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan dan juga menanyakan keyakinan. 5 kebutuhan dasar manusia. Nah ini harus sudah pasti kita ketahui ya Bapak Ibu. 5 kebutuhan dasar manusia terutama di lingkungan sekolah yaitu bertahan hidup, yaitu penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Apakah Bapak Ibu sudah menyadari yang kelima tadi? Siswa-siswi tentu bertahan hidup di sekolah ini, betul ya Bapak Ibu? Betul, dengan cara mungkin sudah sarapan di sekolah dan sebagainya.
Penguasaan, tidak kita pungkiri kelima siswa-siswi itu mempunyai naluri sebagai penguasa. Di kelas betul ada yang seperti itu, Bu? Iya. Kasih sayang dan rasa diterima. Tentu siswa-siswi kita membutuhkan rasa kasih sayang dan juga mereka merasa diterima atau dianggap oleh kita. Mungkin sudah kita rasakan ya. Kesenangan sudah pasti dari kelas 1 sampai kelas 6 mungkin ingin merasakan hal kesenangan dalam belajar. Yang terakhir yaitu kebebasan. Mungkin kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan dalam mengemukakan pendapat, ya, berani memunculkan ide-idenya. Ini yang dimaksud dengan kebebasan. Apakah makna disiplin? Sudah pasti Bapak Ibu sering mendengar, yaitu apa itu disiplin. Kalau dari kami berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang ia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Sering kita dengar ya. Selanjutnya Bapak Ibu, pembelajaran 2.2 yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia yaitu satu, ini telah kita jelaskan, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kalau tadi terlambat, saya akan dihukum. Kalau saya tidak mengerjakan tugas, saya akan kena marah atau diberi hukuman oleh Bapak dan Ibu guru. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, misalnya anak mengerjakan sesuatu sudah mengharapkan imbalan. Mungkin ada beberapa yang masih mengalami motivasi eksternal ini. Kalau saya menang, saya harus dapat hadiah. Itu motivasi dari eksternal. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Saya ingin menjadi orang yang sukses, atau saya ingin menjadi orang yang dapat bertanggung jawab apabila saya melakukannya. Ini adalah motivasi internal atau intrinsik yang timbul dari diri peserta didik sendiri. Inilah adalah tujuan dari disiplin positif. Ya, memasuki slide selanjutnya yaitu kita mempelajari tentang Ki Hajar Dewantara ya, pembelajaran sesuai dengan KHD atau Ki Hajar Dewantara. Menurut Bapak Ibu apa sih arti merdeka? Ya. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Misal seperti yang sudah kita sering dengar, anak-anak kalau tidak ingin melakukan sesuatu nanti akan dihukum. Atau anak yang kita bujuk untuk melakukan sesuatu, ya, dihukum oleh penghargaan. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan yang kita berikan itu dapat menurunkan kualitas dari peserta didik. Yang dimaksud penghargaan kualitas ini, apabila kita telah memberikan suatu penghargaan atau imbalan kepada siswa, kita akan terus menurunkan kualitas mereka karena mereka ingin melakukan sesuatu apabila ada imbalannya. Tetapi kalau mereka tidak kita berikan imbalan, sesekali tidak kita berikan imbalan, mungkin semangatnya atau kualitas dari siswa tersebut menurun. Kenapa? Karena sudah terlepas kebiasaan dari kita berikan imbalan tersebut. Apabila kita memberikan imbalan, mereka akan terus menerus semangat. Tetapi sekali tidak kita berikan, maka mereka akan merasa sudah mulai malas. Saya mengerjakan tidak dapat imbalan aja, ngapain saya kerjakan? Seperti itu arti dari penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas, ya, karena setiap penghargaan yang kita berikan membuat mereka merasa malas untuk menciptakan ide-ide kreatif yang terbaru. Yang terakhir, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, ya, yang dimaksud di sini kurangnya dalam bertanggung jawab.
Selanjutnya, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau kita mengakui, dalam pengakuan perlu diingat beberapa hal, yaitu beri dukungan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten dan juga fokus pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembuka, kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya rasa empatimu besar sekali, situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Yang kedua, saya menghargai, ya, ini awalan atau pengakuan kita sebagai guru untuk memberikan apresiasi. Saya menghargai, ya, kepedulianmu. Kepedulian ini adalah sikap yang dilakukan. Selanjutnya, situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Boleh selanjutnya? Tindakan guru mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah titik-titik. Ini kira-kira menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi menyuruh siswa mencatat 100 kali dalam buku kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Sebagai hukuman. Ya, karena kita menyuruh siswa-siswi mencatat dalam buku, kalau saya terlambat, saya tidak akan terlambat lagi datang ke sekolah. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman, ya. Iya, tetap hukuman karena kita memberikan hukuman kepada siswa tersebut. Murid diminta push up 15 hari karena tidak menggunakan masker sekolah. Masih hukuman atau konsekuensi? Tetap hukuman. Iya, masih hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, mungkin perlu diperhatikan Bapak Ibu. Menggantikan kertas tugas yang telah dicoret-coret. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, ya, karena apa yang dia lakukan harus dipertanggungjawabkan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Iya, karena harus bertanggung jawab. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Tetap hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Iya. Di sini konsekuensi karena sudah ada perjanjian Bapak Ibu. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena sudah terlambat. Ya. Artinya melakukan kesalahan, tidak menyepakati atau menyetujui kesepakatan yang telah dibuat. Selanjutnya, ini perbedaan hukuman dan juga konsekuensi Bapak Ibu. Hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Misal lari keliling lapangan tanpa ada dasar. Konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi. Membersihkan tumpahan air di meja, menggantikan kertas yang telah dicoret-coret, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Ini adalah sebuah hukuman. Sementara konsekuensi adalah membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Artinya merasa hal itu salah. Iya, sementara yang hukuman selanjutnya adalah anak membenci kedisiplinan. Sementara konsekuensi anak lebih menghargai sebuah tindakan disiplin. Hukuman adalah sebuah paksaan, ya. Sementara konsekuensi adalah sebuah stimulus atau tanggapan. Hukuman untuk mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sementara konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman yaitu konsep diri yang buruk, ya, karena kita memberikan hukuman atau sebuah membuat anak sakit baik fisik maupun hati. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena menghindari hukuman tersebut. Sementara anak belajar untuk mematuhi peraturan karena ada sebuah konsekuensi. Selanjutnya, ya, akan dilanjutkan oleh Ibu Ivo untuk materi berikutnya.
Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu. Selanjutnya materi tentang restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kalau ada murid yang bermasalah, kita bisa menggunakan konsep restitusi ini, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Oke, selanjutnya kita juga akan mempelajari bagaimana cara menerapkan keyakinan kelas di dalam kelas. Tujuannya apa? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Karena untuk keselamatan. Selanjutnya, mengapa kita harus memiliki peraturan 3R? Respect, responsibility, dan readiness. Karena juga untuk keselamatan. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat kapanpun? Itu untuk kedisiplinan. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi bedanya keyakinan kelas dengan peraturan itu, kalau peraturan itu sudah ada sebelumnya tanpa melibatkan semua anggota. Tapi untuk keyakinan kelas itu kita melibatkan seluruh siswa untuk membuat peraturan itu sendiri. Apa saja hal-hal yang ingin mereka ikuti dan apa saja hal-hal yang tidak ingin mereka ikuti selama proses belajar di dalam kelas, seperti itu. Selanjutnya yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Yang pertama itu ada kesepakatan kelas. Datang tepat waktu, mengucapkan salam. Selanjutnya ada menjaga kebersihan sekolah. Selanjutnya berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Sedangkan kesepakatan kelas itu ada kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kemudian ada kami murid yang semangat belajar. Dan yang ketiga adalah kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini adalah contoh-contoh dari keyakinan kelas. Selanjutnya ada kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Itu dapat menggunakan tabel T dan tabel Y. Contoh tabel T, tabel Y ada yang sebelah kanan itu ada kata terdengar, terlihat, dan berperilaku. Dari peraturan-peraturan yang kita buat tadi, itu terdengarnya seperti apa begitu. Satu orang berbicara, yuk saya bantu. Selanjutnya kita bisa selesaikan ini bersama-sama. Ada juga terima kasih, tolong ya. Ada atau permisi. Selanjutnya boleh saya pinjam. Atau bisa juga nanti akan segera saya kembalikan. Itu adalah perilaku yang menghormati orang lain. Terdengarnya seperti itu. Selanjutnya yang terlihat seperti apa dari hormat itu? Terlihatnya berempati terhadap perasaan orang lain. Kemudian memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Jadi minta izin dulu baru memegang barang orang lain. Selanjutnya mendengarkan dengan seksama dan senantiasa berbuat baik serta berbagi. Sedangkan berperilaku hormat itu yang seperti apa? Yang pertama ada tersenyum ramah, lalu memberikan salam hormat, berjabat tangan, meletakkan tangan di dada ataupun salim, seperti itu ya. Ini sudah kita terapkan di sekolah kita.
Selanjutnya memberikan ruang bekerja. Dan yang terakhir postur tubuh yang tenang. Itu adalah apa yang perilaku kita bisa lakukan pada sifat hormat. Selanjutnya pada tabel T itu hormat dapat dibagikan lagi menjadi dua, tampak seperti dan tidak tampak seperti. Kegiatan hormat itu seperti datang tepat waktu dan tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Selanjutnya menyapa teman dan guru setiap hari. Sedangkan tidak tampak sepertinya adalah acuh, tidak acuh kepada teman dan guru. Yang terakhir mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Sedangkan tidak tampak seperti tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Untuk tabel T pada kata kunci bekerja itu tampak sepertinya tekun bekerja dan menyimak guru. Sedangkan tidak tampak sepertinya itu tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Selanjutnya menyerahkan tugas tepat waktu. Dan tidak tampak sepertinya adalah tugas tidak diberikan atau tidak mengumpulkan tugas. Oke, selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya, kebutuhan dasar manusia seperti yang sudah disinggung tadi sedikit oleh Pak Faki itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya ada penguasaan, lalu ada kesenangan dan kebebasan. Jika kita perhatikan, pasti inilah yang diharapkan oleh murid-murid kita untuk kita penuhi selama proses belajar berlangsung. Ada siswa yang membutuhkan rasa kasih sayang dan diterima dengan cara mencari perhatian murid gurunya seperti itu, atau mengganggu temannya agar diperhatikan. Ada juga siswa yang ingin kebutuhan kesenangannya terpenuhi, sehingga ada yang siswa bermain saja di dalam kelas seperti itu. Kemudian ada juga siswa yang ingin bebas, jadi mereka tidak mau belajar, terus ada yang lari-lari keluar kelas. Itu adalah tandanya mereka membutuhkan untuk dipenuhi kebutuhan dasarnya seperti kebebasan. Selanjutnya, oke, kita akan belajar 5 posisi kontrol yang harus dimiliki guru. Nanti ada 5, dan itu manakah yang paling tepat posisi kontrol itu yang kita terapkan sebagai seorang guru. Yang pertama ada penghukum. Menurut Bapak Ibu, penghukum itu sebagai posisi kontrol yang tepat tidak? Tidak. Ya, guru berbuat penghukum itu seperti menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir anak. Ya, sebaiknya ini tidak kita lakukan di dalam kelas. Lalu guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu adalah kata-kata yang menghukum. Selanjutnya hasilnya siswa hanya akan memberontak, menyalahkan orang lain, bahkan berbohong. Lalu kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi mereka bisa saja tidak menghargai guru lagi kalau kita selalu menghukum. Lalu murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Karena kita selalu marah-marah, juga murid akan berbicara seperti itu. Selanjutnya dampak pada murid itu apa? Ya, mengulangi kesalahannya lagi. Sedangkan bagaimana sih cara kita selanjutnya sebagai pembuat orang merasa bersalah? Itu posisi kontrol yang selanjutnya. Guru berbuat, berceramah dan mengatakan seharusnya, atau ibu kecewa. Nah, ini juga berarti pembuat orang merasa bersalah itu bukan posisi kontrol yang seharusnya seorang guru lakukan kepada murid-muridnya. Guru berkata, kamu seharusnya, atau kamu sudah tahu, atau ibu lelah sekali mengatakannya. Ada juga kata-kata ibu stres. Nah, itu adalah perlakuan yang membuat orang merasa bersalah.
kita tidak bisa menyebutkan itu kepada murid-murid kita. Selanjutnya hasilnya adalah menyembunyikan, menyangkal ataupun berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru dalam dunia berkualitas. Murid berkata, maafkan saya. Kalau kita membuat orang lain merasa bersalah, hanya itu yang kita dapatkan, hanya kata-kata maafkan saya. Tapi dampaknya pada murid adalah murid merasa rendah diri. Jadi kita tidak sebaiknya melakukan itu. Selanjutnya ada guru yang sebagai seorang teman. Nah, ini ternyata juga tidak terlalu bagus kita terapkan di dalam kelas. Kenapa? Guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Lalu guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Nah, itu juga bahasa yang kurang bagus. Atau, masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Nah, itu juga kurang bagus. Nah, hasilnya apa? Hasilnya kita akan membuat siswa kebergantungan terhadap gurunya, seperti itu. Jadi kaitan dengan dunia berkualitas apa? Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Murid berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Nah, hasilnya atau dampak pada muridnya itu apa? Siswanya jadi lemah, tidak mandiri dan bergantung kepada guru tersebut. Jadi posisi kontrol sebagai teman ini juga kurang bagus kita laksanakan di dalam kelas. Selanjutnya ada pemantau. Apakah ini pantas? Mari kita lihat. Guru berbuat menghitung dan mengukur. Lalu guru berkata, apa peraturannya? Jadi sedikit-sedikit nanyain seperti itu kepada muridnya. Lalu hasilnya apa? Hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi siswa itu hanya saat kita awasi saja dia mau nurut. Sedangkan kalau nggak ada gurunya ya mereka berbuat sesuka mereka atau semau mereka, seperti itu ya. Lalu kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Nah, kalau kita memberikan penghargaan itu tadi ya Ibu. Lalu berapa halaman yang harus saya tulis? Seperti itu. Dampaknya pada murid apa? Menitik beratkan pada sangkal atau hadiah untuk dirinya. Jadi murid hanya mementingkan hadiah apa yang bisa dia dapatkan dari gurunya, seperti itu. Jadi pemantau itu juga kurang baik kita terapkan di dalam kelas. Sedangkan yang paling tepat untuk kita lakukan yang identitasnya dapat berhasil dan sukses dalam kontrol diri adalah manajer, posisi manajer. Posisi yang seperti apa? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian guru berkata apa? Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Itu adalah jika kita sebagai posisi kontrol, manajer. Lalu hasilnya adalah menguatkan pribadi murid-murid kita. Kualitas dengan dunia berkualitas. Kaitannya adalah murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Nah, ini saat kita menjalankan posisi manajer, murid itu akan memiliki kesadaran diri sendiri. Lalu dampaknya pada murid adalah mereka mampu mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Lanjut. Ya, yang terakhir ini bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi, hadiah, sedangkan nilai-nilai manajer dan memperbaikinya. Kalau kamu tidak, saya akan. Itu kalau kita memberi hukuman yang membuat murid merasa tidak nyaman. Selanjutnya, apa yang kamu yakini?
bagaimana memperbaiki masalah ini. Itu juga adalah membuat rasa bersalah. Memperbaikinya kita berdua mendapatkan apa yang kita butuhkan. Itu yang sebagai manajer. Selanjutnya, ya, kita juga akan belajar bagaimana sih menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi. Oke, selanjutnya adalah menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi. Semua masalah dalam peraturan kelas, peraturan sekolah itu bisa kita selesaikan menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama itu tahapannya adalah validasi kebutuhan. Lalu menstabilkan identitas, dan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, beberapa kata kalimat yang bisa guru gunakan, ya, selanjutnya aja, yang bisa guru gunakan saat menstabilkan identitas. Tujuan menstabilkan identitas adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi bagaimana kita mengembalikan rasa percaya diri anak seperti itu ya. Guru dapat berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Selanjutnya, tidak ada manusia yang sempurna. Ya, selanjutnya bapak atau ibu juga buat salah, juga pernah buat salah seperti itu ya. Selanjutnya, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Oke, selanjutnya adalah validasi kebutuhan. Tujuannya untuk membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Ya, kesalahan-kesalahan murid itu bisa saja yang mereka mengganggu temannya, terlambat datang ke sekolah. Itu adalah kesalahan-kesalahan yang pasti ada kebutuhan dasar yang sebenarnya ingin dia penuhi seperti itu. Nah, guru dapat berkata seperti ini, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Lalu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Selanjutnya bisa menggunakan kalimat apa yang penting bagi kamu. Nah, selanjutnya kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Oke, lanjut. Ada langkah terakhir adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan ini kita buat pada saat keyakinan kelas tadi ya. Ada yang misalkan murid berkata tidak selalu datang tepat waktu, saling menghargai sesama teman. Nah, dari kesalahan itu kita tanya kepada mereka, apa sih keyakinan yang sudah kamu langgar atas perbuatan yang kamu lakukan? Nah, guru dapat berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Selanjutnya, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Lalu kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, kita bertanya kepada siswa, kira-kira apa dari kesalahan itu, apa yang sudah mereka langgar? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Nah, jadi setiap ada masalah, itu biarkan muridnya yang mencari solusi. Nah, selanjutnya apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Oke, terima kasih. Itu tadi materi tentang budaya positif yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Ivo selaku CGP Angkatan 11 telah menyampaikan beberapa penyelesaian ya tentang budaya positif yang ada di sekolah, diantaranya yaitu 5 posisi kontrol dan juga segitiga restitusi, di mana kita menyelesaikan masalah dapat menggunakan segitiga restitusi kepada siswa-siswi kita atau peserta didik yang ada di kelas kita. Kita dapat membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Kita menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati untuk menyelesaikan masalah yang ada di kelas tersebut dengan segitiga restitusi. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya minta tepuk tangan yang luar biasa karena Bapak Ibu telah semangat dalam mengikuti sesi pada hari ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kesehatan selalu dan juga diberikan limpahan rezeki yang sangat luar biasa, halalan thayyibah, berkah dan barokah. Mudah-mudahan segera naik haji semua.
Demikian itu saja yang mungkin dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat berkenan kepada Bapak Ibu semua agar kita dapat semangat melakukan pengembangan potensi yang ada di diri peserta didik yang kita miliki tentunya. Terima kasih. Kami Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Pak Pagi segera dapat momongan. Amin. Pengen dulu. Oh iya, minjem buat ulangin. Udah, Kak.